Talks, proses untuk hidup sehat. Pada kali ini kita akan membahas topik untuk orang-orang yang ingin merubah lifestyle-nya dari kebiasaan buruk menjadi lebih sehat. Kesehatan tubuh bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup, energi, dan semangat. Hari ini kita akan membahas berbagai cara untuk menjaga kesehatan, mulai dari pentingnya pola makan seimbang, kehidupan yang teratur, dan kualitas tidur yang seringkali kita abaikan. Di sini telah ada narasumber kita, Kak Fadlan, seorang atlet boxing. Di sini Kak Fadlan akan menceritakan gaya hidupnya yang kurang sehat di masa lalu dan akhirnya memutuskan untuk hidup sehat. Halo Kak Fadlan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, boleh nggak Kak Fadlan cerita sedikit pengalaman Kak Fadlan di masa lalu? Boleh bang. Dulu saya bermalas-malasan, terutama menjaga pola makan saya. Lalu kurang minum air putih, lebih terparahnya lagi kurang tidur, kurang istirahat. Itu gitu. Berarti emang dulu tuh kehidupan Kak Fadlan tuh kurang sehat banget ya? Kurang banget. Akhirnya apa sih yang akhirnya memotivasi Kak Fadlan untuk merubah hidup kurang sehat Kak Fadlan akhirnya menjadi lebih baik? Terutama sih kita harus tertuju dengan kesehatan kita ya. Mungkin kita tidak terasa akan di umur yang sekarang. Mungkin kita kedua nanti dengan tulang-tulang kita yang gampang sakit, mudah lelah, bahkan penyakit yang akan timbul di masa tua nanti yang akan berumur itu semakin naik. Berarti emang Kak Fadlan ini udah aware ya sama kehidupan kakak, udah mulai olahraga dari awal, berarti emang udah mempersiapkan banget nih masa depan kakak. Apa sih yang menjadi penghalang terbesar menurut Kak Fadlan sendiri ketika akhirnya Kak Fadlan memutuskan untuk mengubah hidup sehat? Itu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Terutama sih dengan kita yang melawan malasnya itu, karena manusia itu terkadang banyak banget sih melakukan malas-malasan di rumah, ya terutama kita malasan untuk belajar aktivitas. Mungkin kita juga bermalas-malasan untuk olahraga. Padahal itu juga buat kedepannya kita menuju umur yang sangat-sangat tua nanti, itu berpengaruh keras untuk buat kedepannya. Oke, berarti emang penghalang terbesar dari Kak Fadlan sendiri tuh masa malas juga ya? Akhirnya bagaimana cara Kak Fadlan untuk menjaga motivasi untuk terus berlatih? Itu bagus. Mungkin kita harus punya niat yang besar ya. Mungkin kita juga harus mengambil resikonya yang besar juga. Kita harus punya tekad yang besar, karena cuma sekedar niat kayak kita besok kita olahraga ini Ngomong aja gitu ya? ngomong aja itu tidak cukup sebenarnya. Kita harus melakukan rintangan-rintangannya kayak seperti makan harus dijaga, istirahat harus dijaga, bahkan minum pun harus dijaga ya. Kita harus banding dengan itu. Oke, sebenarnya tadi aku setuju banget ya apa kata Kak Fadlan. Emang kita sebenarnya harus ambil action dulu teman-teman, daripada banyak omong kan ya. Sebenarnya apa sih tujuan spesifik Kak Fadlan akhirnya memutuskan untuk merubah hidup sehat? Oke. Mungkin banyak orang yang menyepelekan hal itu ya. Sebenarnya apa sih tujuan spesifik Kak Fadlan akhirnya memutuskan untuk merubah hidup sehat? Oke. Mungkin banyak orang yang menyepelekan hal itu ya. Terutama sih saya pribadi mungkin lebih ke kesehatan. Lalu mungkin penampilan pun jauh lebih bagus. Menjaga penampilan gitu ya? Mungkin kesehatan itu pun jauh lebih penting sebenarnya, karena kita banyak yang sekarang terkena penyakit yang Banyak banget yang anak muda tuh. Betul sekali. Mungkin kayak untuk sekarang tuh, zaman sekarang tuh generasi micin ya. Iya, Itu jauh lebih bahaya sih. Kita harus menjaga kesehatan kita agar kitanya juga hidup kita
jauh lebih baik, karena yang ngerasain kita sendiri. Efeknya untuk kita sendiri juga kan. Kalau untuk pola makan setelah melakukan hidup sehat nih, Kak Fadlan ada nggak sih kayak cheat day, misalnya 1 hari seminggu, atau fokus untuk mengambil pola makan sehat? Kalau saya pribadi sih, kalau di gym itu mungkin ada cutting atau bulking. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit sih tentang bulking dan cutting itu seperti apa. Mungkin kita ke bulking dulu ya. Bulking itu kita menambahkan berat badan kita, tetapi tetap ideal, tidak memakan banyak gitu. Tidak. Maksudnya itu kita dengan makan yang teratur, kayak seperti makan daging ayam, sayur-sayuran, bahkan kayak buah-buahan itu jauh lebih penting. Cuman bedanya aja porsinya itu lebih banyak aja. Maksudnya kayak makan biasa gitu ya? Betul, cuman yang agak sehat aja. Makan biasa agak sehat dan porsi dibanyakin gitu. Betul, perbedaannya itu aja sih. Kalau cutting pun sebenarnya sama sih, cuman porsinya aja yang dibedakan. Mungkin kayak kalau bulking sehari itu bisa 3 kali makan, misal dada ayam 3 kali makan ya 1 kilo atau bahkan 1,5 kilo. Mungkin kalau cutting bisa dikurangi dengan hal itu. Tidak semuanya yang bulking itu makan yang kita makan aja sepuasnya gitu. Oke, berarti emang porsinya diperhatiin, terus juga proteinnya kayak gitu diperhatiin ya? Proteinnya juga harus, jadi protein iya, karbo iya, lalu yang minumannya juga harus. Mungkin kalau di gym pakai suplemen kali ya. Saya dulu pakai Herbalife atau whey protein segala macam. Oke, berarti emang dari Kak Fadlan sendiri ini memperhatikan pola makan ya? Nah, ada nggak sih tips dari Kak Fadlan untuk para pemula nih yang mau mengubah dari kebiasaan buruknya pola makannya, akhirnya memutuskan untuk hidup sehat? Mungkin tips buat pemula yang ingin melanjutkan hidup sehat, ya tips saya jangan malas, lalu ingat dengan baik untuk menjaga kesehatan itu, lalu makan yang teratur, minum teratur, dan istirahat yang cukup. Oke, itu dia tips dari Kak Fadlan untuk para pemula yang ingin merubah kebiasaan buruknya menjadi lebih sehat. Nah, itu dia pembicaraan hari ini tentang kesehatan, dan semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Fadlan tadi bisa bermanfaat untuk para pemula yang ingin merubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Sebelumnya terima kasih juga ya Kak Fadlan karena sudah bersedia untuk wawancara pada hari ini, dan terima kasih juga karena kalian sudah mau menonton talk show ini. Saya Andini pamit undur diri. Terima kasih.